the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2666. Hugo, Tuan Kusnadi adalah tamu terhormat organisasi Drakmar. Dia dekat dengan Tuan Canda dan Tuan Kaldidot. Bukan berarti dia tidak memiliki koneksi di sini di wilayah barat. Jika dia ingin mendirikan cabang di sini, dia bisa mencari bantuan mereka. Jika kita mendahului diri kita sendiri dan membuatkan satu untuknya, itu mungkin tidak akan berhasil. Dan usaha kita akan sia-sia, kata Caleb. Dia tidak akan melakukannya. Organisasi Drakmar adalah organisasi pemerintah, bukan perusahaan. Tuan Kusnadi tidak akan pergi begitu saja meminta bantuan dengan mereka dalam urusan bisnis. Selain itu, dia belum mulai mempersiapkan cabangnya. Bahkan jika dia akan melakukannya, mencari bantuan Chan dan Tuan Kaldidot, itu akan memakan waktu beberapa hari dari sekarang. Kita bisa memperoleh perusahaan farmasi untuknya sebelum itu, dan semua masalah akan terselesaikan. Hugo berkata dengan percaya diri. Mendirikan cabang merupakan hal yang memakan waktu dan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Solusi terbaik saat ini adalah mengakuisisi perusahaan farmasi menggantikan Iwan. Mengingat pengaruh dan koneksi keluarga Morrison di wilayah barat, mereka hanya perlu beberapa hari untuk menyelesaikan hal ini. Itu jauh lebih nyaman daripada membangun cabang baru dari awal dan mereka tidak bisa menyelesaikannya sebelum Iwan bisa mencari bantuan dari organisasi Drakmar. Sedangkan Iwan datang sendiri. Jika keluarga Morrison dapat mengakuisisi perusahaan farmasi untuk grup Bio Farma, hal ini akan sesuai dengan rencana Iwan. Tentu, ayo kita lakukan itu. Hugo, kamu lebih mengenal grup Bio Farma daripada kami semua, jadi aku serahkan ini padamu, kata Caleb. Tentu saja, Rini, pergilah ke hotel untuk menghabiskan waktu bersama Tuan Kusnadi. Kapanpun kamu punya waktu luang, lakukan yang terbaik untuk mengulur waktu dan jangan biarkan dia menyerahkan kesempatan ini kepada keluarga Douglas. Sedangkan untuk perusahaan farmasi, saya akan mengurusnya, kata Hugo kepada Rini. Meskipun dia sudah memikirkan solusi yang baik dan bersikap untuk mengakuisisi perusahaan farmasi untuk Iwan, ini akan menjadi waktu yang tepat. Sebelum dia bisa melakukannya, dia mengkhawatirkan hal itu. Iwan mungkin memutuskan untuk bekerja sama dengan keluarga Douglas. Oleh karena itu, Hugo menyuruh Rini untuk menghabiskan waktu lebih banyak dengan Iwan sehingga dia bisa menghentikannya jika dia mencoba bersekutu dengan keluarga Douglas. Tentu, Rini segera mengangguk. Setelah mengetahui bahwa Iwan mampu mengalahkan Raja Iblis dan melukai bos selatan, dia sangat penasaran dengan Iwan. Dia hanya mengikuti Caleb dan pergi ke hotel untuk menemui Hu karena dia ingin mengetahui lebih banyak tentang Iwan melalui Hu. Namun karena campur tangan Jaden, Hu terpancing dan dia tidak sempat bertanya tentang Iwan. Sekarang Hugo memintanya untuk menghabiskan waktu bersama Hu. Ini sesuatu yang sangat Rini inginkan. Dia dapat mengambil kesempatan ini untuk bertanya lebih banyak kepada Hu tentang Iwan dan memuaskan rasa penasarannya. Dia tidak menyadari bahwa Hu sebenarnya adalah Iwan dan akan merasa berbeda jika dia mengetahuinya. Bab 2667. Sementara itu di pihak Iwan, dia minum cukup banyak di organisasi Drakmar dan merasa sedikit lelah. Setelah keluarga Douglas dan keluarga Morrison pergi, dia mandi dan berganti pakaian menjadi jubah mandi putih bersih, bersiap untuk beristirahat. Tok 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 tok. Saat itu seorang mengetuk dengan tergesa-gesa. Siapa ini? Karena bingung, Iwan tidak terlalu memikirkannya dan pergi membuka pintu. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi saat dia membuka pintu. Gelombang energi sejati yang kuat mengalir masuk. Tanpa ragu dia menghindari serangan itu. Pada saat yang sama seorang lelaki tua dan dua lelaki parubaya menyerbu masuk. Mereka tak lain adalah Diego, Enzo, dan Milo yang bekerja kepada bos barat. Mereka berada di sini di bawah perintah bos barat untuk menangkap Iwan. Hah? Nah, aku tidak menyangka kamu akan mampu menghindari seranganku. Kamu sungguh luar biasa.
Milo cukup terkejut setelah menyerbu masuk. Dialah yang mengirimkan gelombang energi itu. Dia di tahap semi yang munah. Dia berasumsi itu sudah cukup untuk mengalahkan Iwan dan tidak menyangka bahwa Iwan akan menghindarinya dengan mudah. Hal ini cukup mengejutkan, tetap saja. Dia mengetahui dari Velton sebelumnya bahwa Iwan berada di tahap akhir alam Augana. Selain itu, anehnya Iwan sangat cepat dan tingkat kelincahannya mungkin telah mencapai tahap semi yang munah. Oleh karena itu, wajar jika Iwan berhasil menghindari serangannya dengan cepat dan Milo tidak terlalu memikirkannya. Kenapa kalian bertiga? Kenapa kamu menyergapku? Iwan mendapatkan kembali keseimbangannya dan menatap tajam ke arah ketiganya. Tidak keberatan mengatakan yang sebenarnya padamu. Dengar, kita semua bekerja untuk Bos Barat. Kami di sini untuk menangkapmu, kata Milo bangga. Dia tahu bahwa Iwan hanya berada di tahap akhir alam Augana, membuatnya rentan terhadap mereka bertiga yang jauh lebih kuat darinya. Kelincahan Iwan tidak akan membantu dalam situasi ini dan mereka seharusnya bisa menangkapnya dengan mudah. Karena nasib Iwan sudah diputuskan dan dia tidak bisa melarikan diri dari mereka, Milo melihat alasan mengapa dia harus menahan diri untuk tidak memberitahu Iwan siapa yang mengirim mereka. Oh, jadi begitu, Iwan tersadar. Dia melukai Velton dengan parah di luar rumah Jackson malam sebelumnya. Setelah mengetahui bahwa ketiganya bekerja untuk Bos Barat, Iwan segera menyadari bahwa Velton mengirim mereka untuk membalas apa yang terjadi. Tentu saja dia tidak menyadari bahwa ini bukan hanya tentang balas dendam. Baik Bos Barat maupun Velton sudah mengetahui bahwa dia adalah Iwan dan ingin mengambil grup Bio Farma darinya. Nah, langsung saja, aku akan memberimu satu kesempatan. Jika kamu tahu yang terbaik untukmu, ikutlah bersama kami menemui Bos Barat dan Tuan Velton. Dengan begitu kamu bisa menyelamatkan dirimu dari rasa sakit, Milo mengancam. Bab 2668. Sepertinya kalian bisa membuatku melakukan apa saja, lelucon yang luar biasa. Iwan mendengus dan memandang Milo dengan jijik. Ketika Milo melancarkan serangan tadi, Iwan mendeteksi bahwa dia berada di tahap semi yang munah. Dengan keseluruhan kekuatannya yang mencapai tahap akhir alam Augana, dia tidak memiliki rasa takut terhadap seorang yang berada di tahap semi yang munah. Sombong sekali. Apakah kamu mempunyai keinginan untuk mati? Milo sangat marah. Dia tidak tahan dipandang rendah oleh seorang pemuda dan marah dengan sikap Iwan. Milo, jangan repot-repot ngobrol dengannya. Anehnya anak ini sangat gesit. Mari kita semua bekerja sama dan menangkapnya untuk memenuhi perintah Bos Barat, kata Enzo dingin. Menilai dari cara Iwan menghindari serangan Milo, dia tahu bahwa Iwan sangat cepat untuk menghindari kejadian tak terduga. Dia tidak repot-repot membuang waktu dan memutuskan untuk menyerang bersama Milo dan Diego. Tidak apa-apa, sudah kubilang aku bisa menangani bocah ini sendirian. Kita bertiga tidak perlu melawannya. Pada saat yang sama, Milo berkata dengan bangga dan menghentikan Enzo. Kembali ke tempat parkir hotel, dia pernah berkata bahwa dia akan mengurus Iwan sendirian. Dia bermaksud menepati janjinya dan memberi pelajaran pada Iwan untuk melampiaskan kekesalannya. Baiklah kalau begitu kita akan tetap di belakang. Enzo mengangguk ragu-ragu. Dia juga mengira Iwan berada di tahap akhir alam Augana. Meskipun Iwan cukup gesit, ketangkasan tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan kekuatan absolutnya. Milo sudah berada di tahap semi yang munah dan seharusnya tidak sulit baginya untuk menangkap Iwan. Oleh karena itu, Enzo tidak melihat alasan untuk ikut campur. Diego sebaliknya adalah seorang senior dan tidak ingin melawan bocah muda seperti Iwan jika memungkinkan. Jika tersiar kabar, reputasinya mungkin akan terpengaruh. Karena Milo meminta untuk melawan Iwan sendirian, ini menguntungkan Diego dan dia dan Enzo sama-sama mundur selangkah untuk menutup pintu keluar dan mencegah Iwan berlari dengan kecepatan dewanya. Aku akan menyelamatkanmu dari masalah. Kenapa kalian bertiga tidak mendatangiku bersama-sama? Iwan berkata dengan nada menghina dan mengaitkan jarinya pada mereka bertiga. Dengan begitu dia bisa segera menyelesaikan dan pergi tidur. Sombong sekali. Jika kamu terburu-buru menemui ajalmu, aku akan membantumu. Milo tertawa marah dan melancarkan serangan kuat ke arah Iwan. Milo, hancurkan dia dan tunjukkan padanya harga diri tindakan sombong itu, Diego berkata dengan kejam.
Seperti dua orang lainnya, dia juga terpancing dengan sikap Iwan, namun Diego dan Enzo sudah berjanji untuk mundur, jadi mereka tidak langsung bertindak. Selain itu, perintah bos barat adalah menangkap Iwan hidup-hidup dan mereka tidak keberatan jika Iwan kehilangan 1 atau 2 baris. Dengan cara ini, mereka bisa memberi Iwan pelajaran dengan menantang mereka. Bab 2669. Beraninya kamu bersikap sombong padahal hanya ini yang kamu punya. Ketahuilah tempatmu. Iwan mencemooh serangan Milo. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melancarkan serangan terhadap Milo. Matilah nak, Milo menyipitkan matanya tajam saat melihat Iwan berhadapan langsung dengannya. Karena informasi Felton yang menyesatkan, dia yakin Iwan berada di tahap akhir alam Augana. Memang meskipun kekuatan Iwan secara keseluruhan mencapai tahap akhir alam Augana, dia berada di tahap akhir alam Augana tanpa menggunakan pil pemicu energi dan trik lainnya. Sekali dalam pertarungan, Milo dapat mengetahui dari kekuatan dan kecepatan ledakan Iwan bahwa dia memang berada di tahap akhir alam Augana. Ini jauh bermil-mil jauhnya dari keadaan tahap semi alam Augana, tempat kekuatan dia berada, jadi dia tidak melihat Iwan sebagai ancaman. Dia mengikuti perintah Diego dan memperkuat serangannya, berniat menghancurkan Iwan dengan satu pukulan untuk melampiaskan rasa frustasinya. Ketahuilah tempatmu. Diego dan Enzo mencibir dan menatap Iwan seolah-olah mereka sedang memandang orang bodoh. Seperti Milo, mereka juga tahu bahwa Iwan hanya berada di tahap akhir alam Augana. Itu bukan tandingan Milo. Iwan terus memanfaatkan kelincahannya untuk menghindar. Dia mungkin bisa bertahan lebih lama. Namun dengan bodohnya Iwan menyerah untuk menghindar dan menghadapi Milo secara langsung. Ini bisa dibilang bunuh diri. Jika mereka tidak salah, Milo akan mampu melumpuhkan Iwan dengan satu pukulan, dan itulah satu-satunya cara yang akan terjadi. Pada saat berikutnya, apa yang terjadi sangat mengguncang mereka. Bam! Mengikuti suara yang memekakan telinga, serangan Iwan berbenturan dengan energi Milo. Yang sebenarnya, energi sejati Milo merobek serangan energi spiritual Iwan, akibat melesat ke arah Iwan. Iwan tidak panik dan memiringkan tubuhnya untuk menerima pukulan dengan pelindung dada kaisar. Pada saat yang sama, dia meluncurkan serangan ganda dan energi sejatinya di tahap akhir alam. Rigana meningkat di tangannya. Dia kemudian mengayunkan tinjunya ke arah Milo dengan kecepatan kilat. Apa ini? Merasakan energi sejati Iwan, Milo pun terkejut. Dia awalnya mengira bahwa Iwan berada di tahap akhir alam Augana dan bukan tandingannya. Oleh karena itu, dia seharusnya tidak bisa menangkis serangannya. Yang membuatnya bingung, Iwan menangkis serangan itu dengan mudah dan tetap tidak terluka. Selain itu, Iwan masih berhasil meluncurkan serangan lain saat dia masih dalam momentum serangan pertama. Ini membuatnya lengah. Milo sendiri sedang dalam momentum serangan awalnya dan tidak bisa menghindari serangan Iwan meskipun dia menginginkannya. Dia melebarkan matanya dan menyaksikan serangan Iwan mendarat padanya. Bab 2670. Bam! Mengikuti suara yang memekakan telinga, Milo tidak diberi waktu untuk bereaksi dan langsung terlempar. Dia membanting keras ke meja kopi di belakangnya dan berguling ke tanah. Begitu dia mendarat, rasa sakit yang menusuk menembus dadanya dan dia meludahkan darah. Wajahnya pucat dan dia menderita luka dalam yang parah. Untungnya Iwan tidak cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan permanen. Kalau tidak, dia akan menderita lebih dari sekedar cedera internal. Milo dikalahkan? Bagaimana ini mungkin? Baik Diego maupun Enzo mengucak mata tak percaya. Mereka berdua tahu bahwa Milo telah mencapai tahap yang muna, yang membuatnya jauh lebih kuat daripada Iwan yang berada di tahap akhir alam Augana. Mereka tadinya mengira serangan kuat Milo akan mudah dilakukan untuk mengalahkan Iwan. Mereka pun kebingungan. Mereka salah. Bukan hanya Milo yang tidak mampu melumpuhkan Iwan, tetapi dia juga terkena pukulan sehingga meludahkan darah. Ini sungguh tidak nyata sehingga mereka terguncang sampai ke inti. Bagaimana ini bisa terjadi? Milo menutupi dadanya dan berbaring terlentang di tanah dengan bingung. Dia tahu bahwa kekuatan Iwan berada di tahap akhir alam Augana yang berjarak beberapa tingkat darinya. Dia tidak tahu bagaimana Iwan berhasil mengalahkannya dengan satu pukulan atau memaksa dirinya menerima apa yang baru saja terjadi. Oh tidak, sepertinya anak ini bukan hanya berada di tahap akhir alam Augana. Kemungkinan besar dia berada di tahap semi yang muna. Kurasa Tuan Felton salah. Ekspresi Diego menjadi gelap. Kesadarannya pun muncul di benaknya.
Karena menyesatkan informasi yang diberikan Felton, dia berasumsi bahwa Iwan ada di tahap akhir alam Augana. Namun karena Iwan bisa mengalahkan Milo dalam pertarungan langsung, itu berarti Iwan setidaknya berada di tahap semi yang Muna. Ini juga menunjukkan bahwa informasi Felton salah. Tidak heran bocah itu menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Enzo juga menyadari. Dia bingung bagaimana Iwan yang cukup mahir bisa menghindari serangan Milo. Dia akhirnya menyadari bahwa Iwan kemungkinan besar berada di tahap semi yang Muna. Mereka bertiga disesatkan oleh Felton dan meremehkan Iwan. Tentu saja itu luar biasa bahwa Iwan telah berhasil mencapai tahap semi yang Muna sebelum usia 30 tahun. Jadi dia tidak menganggap Iwan melampaui keadaan semi yang Muna karena itu tidak mungkin. Adapun bagaimana Iwan berhasil mengalahkan Milo yang berada di level kekuatan yang sama, dia menepisnya karena Milo meremehkan lawannya dan lengah. Enzo tidak bisa memikirkan alasan lain yang masuk akal tentang penjelasan untuk hasil ini.